Sebelumnya, laporan kasus pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo akhirnya dihentikan usai polisi melakukan gelar perkara pada 12 Agustus 2022 lalu. Selain perkara dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, polisi juga menghentikan kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer dengan terlapor Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Laporan pelecehan seksual yang sempat diajukan kuasa hukum Putri Chandrawati disebut merupakan upaya obstruction of justice atau upaya menghalangi penyelidikan. Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu. Saya mau langsung aja nih. Selamat malam, Mbak. Polisi tidak menemukan adanya unsur pidana pada laporan pelecehan seksual yang diajukan kuasa hukum istri Irjen Sambo. Polisi juga sudah menyebut bahwa ini ada upaya untuk menghalangi penyidikan. Bisa dipertegas bagian-bagian mana saja? Ya, laporan yang disampaikan oleh Bu Sambo dan Pak Sambo terkait dengan pelecehan dan percobaan pembunuhan itu masuk kualifikasi laporan palsu. Kalau kita melihat di dalam pasal 220 KUHP. Bunyinya begini, Pak. Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan suatu peristiwa pidana, ya, suatu peristiwa yang ia sendiri tidak memahami bahwa tidak mengetahui bahwa ia sendiri tahu. Jadi kuncinya tahu bahwa sendiri ia tahu bahwa peristiwa tersebut adalah suatu dia tidak tahu atas suatu perbuatan tersebut. Jadi ulangi ini, barang siapa yang memberitahukan tentang suatu peristiwa yang dapat dihukum, tapi dia sendiri tahu bahwa peristiwa itu bukan peristiwa yang dapat dihukum, bukan suatu peristiwa pidana, maka dapat dipidana 1 tahun 4 bulan. Nah, inilah yang harus juga menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Jangan sampai ke depan laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat itu ternyata laporan palsu, kan gitu kan. Ya, terkait dengan laporan palsu ini, Prof, perlukah ada pembuktian terbalik? Ya, ini kan laporan itu kan disampaikan tentang ada suatu peristiwa yang dapat dihukum. Nah, dari kasus yang ada ternyata tidak ada suatu peristiwa yang seperti yang dilaporkan. Apa sih laporan? Laporan kalau kita merujuk di dalam pasal 1 butir 24 adalah suatu pemberitahuan karena hak dan kewajibannya sebagai warga negara kepada pejabat negara tentang adanya suatu peristiwa pidana. Ini harus diketahui. Jadi ada suatu peristiwa laporan. Makanya kalau kita melihat Dirkrimsus tadi bahwa sudah dilakukan penyidikan, kan itu Mbak. Jadi bukan penyidikan lagi karena peristiwa tersebut dilaporkan ada suatu peristiwa pidana. Dan ternyata tidak ada unsur pidana. Artinya sudah dibuktikan bahwa unsur pidana itu tidak ada. Tidak perlu pembuktian lagi. Tapi untuk memastikan laporan palsu ini tadi Profesor menyebut bahwa bisa saja dipidanakan. Perlu ada laporan baru tidak? Atau polisi sejatinya langsung menyelidiki laporan palsu ini? Ya, dalam ilmu hukum namanya sumber tindakan itu ada 3. Ada laporan, ada pengaduan, ada diketahui sendiri oleh penyidik. Nah, dalam hal ini saya kira penyidik sudah tahu sendiri bahwa apa yang disampaikan laporan Bu Sambo adalah tidak benar, bahwa ia tahu bahwa itu bukan suatu laporan yang dapat dipidana. Nah, gitu, Mbak. Ini yang laporan rekayasa. Sehingga tanpa laporan pengaduan oleh masyarakat, penyidik sudah dapat bertindak atas suatu laporan palsu yang dilaporkan oleh yang bersangkutan. Konsekuensinya akan seperti apa Pak Hipnu jika polisi, Anda tadi menyebutkan seharusnya polisi langsung menyelidiki kasus laporan palsu ini. Konsekuensinya jika tidak diselidiki? Karena ini suatu perbuatan pidana, kan sumber tindakan tadi. Wajib Mbak, wajib. Karena ini apa? Gini, laporan palsu kenapa mesti harus ditindak? Karena untuk memberikan pelajaran bagi siapapun. Di era sekarang ini Mbak, namanya polisi itu pekerjaan berat. Semua hampir dilaporkan, semua hampir diadukan. Jadi juga mendidik untuk laporan kepada pejabat yang berwenang. Itu harus betul-betul adalah valid, sesuai dengan apa yang ia lihat, sesuai apa yang ia lihat bahwa dia sendiri tahu tentang suatu peristiwa pidana.
Itu loh. Beda dengan Artinya, laporan suatu peristiwa yang tidak tahu, ya, tapi dia kan terlibat langsung. ya. Artinya dapat saya pertegas di sini bahwa tidak diperlukan laporan baru jika ingin menyelidiki kasus laporan palsu yang Iya, disampaikan, yang diduga palsu betul. ini ya, Prof ya? Ya, seperti halnya Polri mencantumkan pasal 221 tentang penghilangan barang bukti 231. Nah, sama, jadi bertambah gitu loh. Pasal yang mungkin didakwakan atas suatu perbuatan yang akan dijatuhkan pada yang bersangkutan. Mhm. Kalau tadi boleh diulang, Prof, laporan palsu dikenakan pasal 220 KUHP. Ya, ya, Ini sanksi hukumnya apa, Prof? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ya, kalau menghilangkan barang bukti 4 tahun. Jika Itu pas. terbukti menghilangkan barang bukti Ya, 4 tahun. ya, menghilangkan atau merusak barang bukti. Mhm. Tapi kan di sini yang mengajukan permohonan adalah kuasa hukumnya. Ini artinya secara hukum sudah dinyatakan legal ya, bahwa yang Ya, mengajukan adalah klien ya, seperti itu ya? ya, ya. Di dalam laporan-laporan itu memang penasihat hukum diberikan kewenangan. Jadi tidak yang bersangkutan, tapi penasihat hukum bisa melaporkan atas nama, gitu, atas nama pemberi kuasa, melaporkan adanya suatu keadaan yang dia alami, sehingga menjadikan laporan tersebut disampaikan pada Baris Krim. Oke. Prof Hipnu, tadi kan polisi juga sudah menyatakan bahwa dengan adanya laporan ini ada indikasi obstruction of justice. Ya, Bisa dipertegas mungkin, Prof, poin-poin ya. apa saja yang memang sudah dilakukan Ibu PC untuk melakukan penghalangan penyidikan? Obstruction of justice adalah sebagai bentuk menghalangi suatu pemeriksaan. Karena asas hukum kita adalah asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan berpotensi menghilangkan barang bukti. Yang pertama, obstruction of justice, satu adalah diperiksanya secara berlarut-larut, menghindar terus, dan itu loh. Ini berpotensi sekali obstruction of justice. Setiap kali diperiksa tidak bisa, dengan dalih kepada ahli psikiater. Ini suatu bentuk. Memang betul bahwa ahli psikiater sebagai jalan tengah untuk memberikan bahwa yang bersangkutan itu mempunyai suatu depresi atau tidak. Tapi kan ada batas, kan gitulah. Oleh karena itu perlu adanya ahli psikiater yang lain, ahli psikologi yang lain yang bisa memeriksa. Kedua, tentang menghilangkan barang bukti. Kan CCTV-nya sudah hilang. HP demikian juga. Itu sudah menghilangkan barang bukti. Kemudian menyampaikan informasi yang salah, rekayasa, sebagai bentuk menghilangkan suatu peristiwa pidana. Itu sebagai bagian juga mempersulit suatu peradilan. Ini sudah rumusan obstruction of justice, pasal 220, 21, 231, saya kira Baris Krim sudah tahu semua, mencantumkan bahwa itu sebagai bentuk perbuatan obstruction of justice. Oke, jadi memang poin-poinnya sudah jelas. Prof, kalau kita berkaca terkait dengan masalah pidana yang mungkin saja dialami orang sipil, itu pasti kan kadang-kadang juga langsung ini ya, Prof ya. Kalau dilihat dari kasus ini, Prof, mungkin tidak sih kasus ini menimbulkan kegaduhan publik, karena kita tahu kan bahwa laporan pelecehan seksual, Ibu Putri juga mengajukan upaya perlindungan terhadap korban ke LPSK. Ya. Ini memang laporan ini mengkacaukan semuanya. Saya kira tidak hanya LPSK yang menjadi heboh. Kompolnas juga demikian juga, Baris Krim dan juga. Nah, disinilah makanya LPSK melihat suatu bentuk aturan formal. Pantas nggak orang ini diberikan suatu perlindungan? Nah, ini karena LPSK adalah mensahkan sebagai syarat formal untuk dapat diberikan suatu perlindungan. Permasalahannya sampai sekarang belum. Apa yang disampaikan oleh Bu Sambo itu belum jelas. Peristiwa seperti apa, traumanya seperti apa, kan begitu. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam ilmu hukum tadi obstruction bisa menghambat jalannya pemeriksaan, Mbak. Itu loh. Karena menghambat jalan pemeriksaan, obstruction of justice bisa masuk di dalamnya. Kalau nggak salah besok LPSK menentukan status. Lah, ini saya kira unsur itu sudah masuk.
Jadi LPSK menentukan obstruction of justice, Barreskrim menentukan lagi tentang laporan palsu. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian pendidikan pada masyarakat untuk segampang memberitahukan suatu keadaan, suatu peristiwa kepada pejabat yang berwenang. Baik, tentunya kita juga sebagai hukum yang dihormati, kita juga tidak bisa menciptakan opini publik, biar saja hukum yang berjalan, nanti kita menunggu bersama penyelidikan dari pihak kepolisian tentunya. Terima kasih Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Matur nuwun.